Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Riana. Saya bekerja sebagai guru kelas di SDN 1 Kudu Mulia, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Zaman itu selalu berubah, maka pendidikan pun seharusnya dijalankan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman saat ini. Oleh sebab itu, saya akan memaparkan hasil dari orientasi P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon melalui YouTube saya. Baik, kegiatan orientasi ini dilatar belakangi dengan beberapa undang-undang maupun peraturannya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sudah diperbaharui dari tahun 2014. Berisi tentang ASN itu terdiri dari dua jenis ya. Ada PNS dan P3K, di mana pegawai negeri itu statusnya tetap, sedangkan P3K itu dengan perjanjian kerja atau kontrak sesuai dengan kabupaten atau daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Di situ berisi tentang manajemen P3K dari pasal 39 sampai 44, di mana berisi tentang pengembangan kompetensi. Ya, di mana upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi itu dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Lalu yang ketiga ada Permenpan Nomor 14 Tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. Yang keempat yaitu Perpres Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Yang kelima yaitu Perlan Nomor 15 Tahun 2020 berisi tentang pengembangan kompetensi P3K, dan yang terakhir yaitu Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai P3K. Lalu maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu sebagai pengenalan dan fungsi apa itu tugas ASN, lalu pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintahan, lalu yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Adapun tujuannya yaitu peserta dapat memahami program orientasi ini. Lalu yang kedua dapat mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak ya, dan diterapkan pada unit kerja masing-masing. Lalu untuk waktu dan tempatnya, waktu pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 30 November 2023 melalui Google Classroom secara sinkronus, di mana jadwalnya tertera pada tabel berikut. Selanjutnya nilai dan etika pemerintah di Kabupaten Cirebon. Adapun visi misi dari Kabupaten Cirebon itu sendiri yaitu dapat mewujudkan Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nah, lalu diwujudkan dalam misi ya, berbudaya itu apa? Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat setempat. Lalu yang kedua, sejahtera. Misinya meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan juga ekonomi. Yang ketiga, agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat yaitu maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima yaitu aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Lalu SOTK atau struktur organigram tata kerja OPD pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada bagan struktur organisasi ya, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Nah, peraturan ini menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Lalu ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K ya. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 2014, manajemen P3K terdiri dari 9 poin ya. Yang pertama ada penetapan kebutuhan. Nah, jenis jabatan yang dapat diisi P3K diatur dengan peraturan presiden. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K. Lalu penyusunan kebutuhan jumlah P3K dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun ya. Lalu kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan menteri. Lalu ada pengadaan. Dari mulai pengadaan calon P3K itu merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Lalu pengadaan calon P3K itu dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan juga pengangkatan menjadi P3K. Lalu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu atau tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Lalu hasil penilaian kinerja P3K ini dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan juga, dan pengembangan kompetensinya. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja akan diberhentikan dari status P3K-nya. Lalu ada penggajian dan tunjangan. Pemerintah juga wajib membayar gaji ya. Gaji yang dimaksud yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara di pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di instansi daerah. Lalu selain gaji, P3K juga menerima tunjangan sebagai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Yang kelima yaitu ada pengembangan kompetensi. P3K diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah ya. Seperti orientasi ini contohnya. Lalu akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar perjanjian kerja selanjutnya. Lalu yang keenam ada pemberian penghargaan. Nah, P3K juga akan diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Ya, lalu penghargaannya itu berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan juga atau kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Tetapi P3K juga akan dijatuhi sanksi apabila P3K ini tidak hormat kepada atasan. Lalu yang ketujuh ada disiplin. Disiplin ini untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Ya, lalu instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K. Lalu P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Yang kedelapan tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ya, dapat dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja sudah berakhir. Lalu P3K-nya meninggal. Dan yang ketiga atas permintaan sendiri. Ya. Yang kesembilan ada perlindungan. Nah, P3K mendapatkan perlindungan pula, baik berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan juga bantuan hukum. Visi dari SDN 1 Komodo Mulia yaitu menuju sekolah berprestasi, berkualitas, yang berintak dan berakhlakul karimah. Misinya dapat diwujudkan melalui melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif, lalu mengembangkan berpikir logis, kritis, dan inovatif. Yang ketiga, menanamkan perilaku berbudi luhur beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan, menerapkan disiplin setiap saat dimanapun berada. Yang kelima, menumbuhkan sikap tenggang rasa, berkarakter, dan mandiri. Rencana strategi dari SDN 1 Komodo Mulia, yaitu yang pertama, menerapkan manajemen PQM, Quality Planning, Quality Control, dan Quality Assurance. Yang kedua, melaksanakan kedisiplinan dalam bekerja dan belajar. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, membina hubungan harmonis antar sesama warga sekolah. Yang kelima, menjalin komunikasi aktif secara vertikal, horizontal, dan stakeholder. 6. Meningkatkan peran masyarakat dan menerapkan manajemen partisipatif. Yang ketujuh, mendorong tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan melalui mengikuti pendidikan S1, diklat, workshop, seminar, dan lain sebagainya untuk kemajuan sekolah. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan sekolah yang indah, bersih, sehat, aman, dan nyaman. SOTK dari SDN 1 Komodo Mulia ini ada bagan ya.
tugas guru di dalam kelas terdiri dari 8 poin ya. Di sini saya merangkumnya 8 poin. Di kegiatan orientasi ini yaitu merencanakan isu atau inovasi dalam pendidikan ya. Kalau P3K guru, berikut saya tampilkan rencana hasil kerja P3K untuk diri saya sendiri ya. Metrik rencana hasil kerja selama kontrak yaitu sisa dari 2024 sampai dengan 2026. Yang pertama, ada kegiatan guru mengidentifikasi kesulitan belajar dan menggunakan metode tusuk sate pada materi pembagian kelas 3. Nah, di sini rencana saya itu semuanya itu menjurus pada PTK atau penilaian tindakan kelas ya sebenarnya. Nah, lalu tujuannya yaitu menyelesaikan kesulitan belajar dalam materi pembagian pada kelas 3. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menghitung pembagian menggunakan metode tusuk sate dengan benar ya. Jadi saat siswa diberikan soal oleh guru itu sudah bisa menggunakan metode pembagian tusuk sate. Yang kedua itu kegiatannya guru mengidentifikasi miskonsepsi pada materi hak dan kewajiban dengan menggunakan game Ayo Bertanding. Lalu tujuannya yaitu menyelesaikan miskonsepsi tersebut ya. Antara hak dan kewajiban itu siswa masih bingung. Lalu indikator pencapaiannya, siswa menjadi mampu membedakan mana hak dan kewajiban dan mampu bertanding secara sportif ya. Yang ketiga, memfasilitasi pojok baca di dalam kelas. Ya. Tujuannya agar meningkatnya minat baca pada siswa. Lalu indikator pencapaiannya, siswa menjadi lebih termotivasi dalam membaca buku yang disediakan di pojok baca. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini yaitu bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, lalu yang kedua, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Yang ketiga, semua ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi seperti ini. Ya, lalu saran yang pertama itu bagi sesama pendidik ya, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang kedua, bagi kepala sekolah kedepannya dapat melakukan bimbingan maupun arahan kepada P3K agar bekerja secara maksimal. Dan yang ketiga, bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga BKP SDM diharapkan secara berkesinambungan meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk kompetensinya itu lebih meningkat. Cukup sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru dalam mengangkat isu atau inovasi dalam pendidikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih.